Pagi Opa Oma yang kasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan karena kita masih bisa bertemu kembali untuk ibadah persekutuan lansia pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kiranya Opa dan Oma sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji, mendengarkan firman-Nya, dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Pelayan firman pada saat ini akan dilayani oleh Penatua Herlina dengan tema kewaspadaan bukan kekhawatiran. Oh dan Oma, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah henti-hentinya kepada kami. Engkau selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kami hendak mulai ibadah persekutuan lansia. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Kiranya kami dapat mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa yang terkasih, mari sekarang kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 13, kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Marilah sekarang kita membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kubur tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Salam Opa dan Oma, apa kabar? Kita berjumpa lagi dengan ibadah persekutuan lanjut usia pada hari ini dengan media online. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berbakti kepadamu, mendengarkan sebagian firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memampukan kami untuk memahami dan mengerti akan firman yang kami dengar dan kami renungkan bersama. Sucikan dan ampunkan kami dari dosa dan kesalahan kami, agar kami berlayak menerima firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini yang penuh keterbatasan, agar kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakan untuk kita. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah." Gadis-gadis itu pun terbangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ." Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya tiba." Sampai sedemikian firman Tuhan bagi kita yang berbahagia, kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oma dan Opa, ada suatu peringatan seorang nenek yang usianya 95 tahun.
Seusai doa, seorang anggota jemaat bertanya, "Apa rahasianya hingga usia nenek mencapai 95 tahun?" Nenek itu menjawab, "Sesungguhnya usia setiap seseorang ada di tangan Tuhan. Tidak ada yang tahu, seorang pun tidak ada yang tahu sampai usia berapa. Namun demikian bukan berarti hidup dijalani dengan sembarangan." Si nenek bercerita bahwa dirinya senantiasa menjaga diri dengan memelihara kesehatan mental maupun fisiknya. Untuk menjaga kesehatan mental, si nenek rajin berdoa, membaca firman Tuhan, ikut kebaktian, dan menikmati hari-hari dengan gembira, dengan kepasrahan kepada Tuhan. Untuk menjaga fisik agar tetap bugar, nenek itu menjaga istirahat dan olahraga. Makanan yang dimakan pun tidak asal makan. Mengurangi makanan-makanan yang berminyak, penyedap rasa, dan sebagainya. Dengan menjaga diri kehidupan terarah pada masa kini dan masa yang akan datang. Pernyataan nenek itu menunjukkan bahwa nenek itu bijaksana menata hidupnya. Ia tidak mengkhawatirkan hidupnya, namun waspada dengan segala kemungkinan yang akan terjadi di masa datang. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kewaspadaan bukan kekhawatiran. Nenek itu waspada untuk menjaga pola makannya maupun pola pikirnya. Kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 memberi gambaran kepada kita tentang perlunya memikirkan kehidupan hari ini dan mengantisipasi segala kemungkinan di masa datang. Cerita tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh memberikan gambaran pada kita bagaimana hidup manusia mengelola masa depan dan yang tidak mengelola masa depan. Jadi gambaran di dalam bacaan Matius 25 ayat 1 sampai 19 kisah tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh menggambarkan pada kita bagaimana hidup manusia mengelola masa depan dan yang tidak mengelola masa depan. Mereka berpikir di sini dan saat ini saja. 5 gadis yang bodoh itu tidak memikirkan masa depan itu. Hidup memang mengalir, namun bukan berarti kita mengikuti arus itu tanpa melakukan tindakan. 5 gadis yang bodoh itu digambarkan tidak menyiapkan cadangan minyak untuk menyongsong datangnya sang mempelai. Lampu tetap menyala jika ada minyak sebagai bahan bakarnya. Jika minyak habis, lampu akan mati. 5 gadis itu tidak mempersiapkan minyak cadangan saat menunggu datangnya mempelai laki-laki yang datang di malam hari. Mereka berpikir, paling sebentar lagi juga datang. Mereka tidak memikirkan bahwa bisa jadi waktu tempuh mempelai laki-laki itu lama. Berbeda dengan gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana. Selain membawa lampu minyak, mereka juga membawa persediaan minyak yang cukup. Sehingga selama menunggu mempelai laki-laki yang lama tidak datang, mereka mempunyai bekal yang cukup. 5 gadis yang bijak itu memikirkan
bahwa hari esok sungguh ada, sehingga mereka mengantisipasi dengan baik. Hidup dan usaha mereka membuat mereka damai dan siap menyambut hadirnya kegembiraan bersama mempelai. Mempersiapkan hari esok dengan pertimbangan-pertimbangan dan berbagai kesiapan yang baik berbeda dengan kekhawatiran. Ketika kita mempersiapkan apa hal yang kita pikirkan, apa yang hal harus kita lakukan, itu bukan kekhawatiran, tetapi kewaspadaan. Jadi berbeda kewaspadaan dengan kekhawatiran. Kalau kekhawatiran kita memikirkan yang belum tentu terjadi, tetapi kita telah memikirkan kita susah hari ini dan besok, jadi dua hal yang berbeda. Mempersiapkan hari esok dengan pertimbangan dan berbagai persiapan yang baik berbeda dengan kekhawatiran. Jika Tuhan Yesus berkata jangan kamu khawatir tentang hari esok, bukan berarti Tuhan mengatakan pada kita, sudahlah, tidak usah memikirkan segala sesuatu untuk hari esok. Kewaspadaan hidup dalam Kristus diwujudkan dalam tindakan nyata. Apa yang kita lakukan saat ini, baik peribadatan, kehidupan bersama keluarga, dan masyarakat diperhatikan oleh Tuhan. Dengan demikian kita percaya bila hari Tuhan datang, Ia tidak mengatakan pada kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, marilah kita mendengar pesan Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya akan datang. Kisah tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini memberikan gambaran ketika kita masa tua kita saat ini, apa yang kita pikirkan oma opa. Kita sudah melewati umur yang sudah 60 tahun, 70 tahun. Itu udah sangat luar biasa. Kadang-kadang kita memikirkan hal-hal yang tidak perlu lagi dipikirkan. Ada hal-hal, informasi-informasi yang sudah tidak pantas lagi kita pikirkan atau kita dengar. Karena untuk mengendalikan keinginan-keinginan kedanggingan kita ini agak susah, ya. Kadang-kadang kita ingin ini, ingin itu, tetapi ketika badan kita sudah mulai tua, keinginan itu tidak tua, tetapi badan kita yang sudah tua. Kalau kita membaca Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesusahan, kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jikalau umur kita sampai 70 tahun, situ oma opa sudah luar biasa. Bagaimana kita mengendalikan pikiran maupun keinginan untuk mengkonsumsi atau memakan sesuatu. Kadang-kadang saya sering sekali membaca atau kata-kata bijaksana, ya, seperti keinginan-keinginan. Kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang sering kita, oh ini tidak perlu, oh ini perlu. Jadi kata-kata bijaksana itu tentang kita makan, saya sering menggariskan, biarlah makanan itu jadi obat. Apa yang kita makan, oma-oma, kita semua mempunyai, pada usia 60 mempunyai masalah kesehatan.
Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita waspadakan. Oma dan opa, biarlah makanan kita itu yang menjadi obat, bukan obat jadi makanan kita. Pola makan dan pola pikir sangat mempengaruhi tubuh dan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi makanan maupun pikiran sangat mempengaruhi tubuh yang telah Tuhan anugerahkan ini kepada kita. Saya sering mengingat satu kata bijak, biarlah makanan yang menjadi obat, bukan obat yang menjadi makanan. Kita harus mampu mengendalikan kedagingan, keinginan daging kita. Kita mampu mengendalikan pikiran kita sehingga tubuh kita sehat, ada usaha, ada kewaspadaan. Kita tidak hanya khawatir dan khawatir, tetapi kita tidak ada usaha atau waspada untuk apa yang kita makan dan apa yang kita pikirkan. Banyak hal yang kadang-kadang membuat kita di masa tua ini, opa dan opa, apa yang kita pikirkan? Apakah ada cucu-cucu yang kita pikirkan? Anakkah? Sakit penyakitkah? Banyak. Apa yang kita lakukan? Apakah kita lebih menyerahkan diri kepada Tuhan dan berdoa, membaca firman dan melakukannya dengan rasa syukur? Ketika kita membaca firman Tuhan, tidak membaca saja, kita melakukan dan kita bersyukur. Dengan bersyukur, hati kita damai. Itulah usaha kita, kewaspadaan kita untuk kita boleh mempunyai tubuh yang sehat. Tetapi kekhawatiran kadang-kadang ketika kita mendengarkan berita-berita yang tidak cocok lagi kepada kita, kita mulai ketakutan. Kadang-kadang membuat kita jadi ketakutan yang berlebihan. Saya mempunyai pengalaman yang sangat-sangat mengkhawatirkan ketika pandemi pada saat ini datang di awal Maret. Saya begitu ketakutan, saya bukan waspada lagi. Saya memakan apa yang informasi katanya makan ini, saya minum vitamin C, minum ini, saya meminumnya sehingga badan saya sakit, lambung saya sakit, saya dirawat. Tetapi disitulah bagaimana kita mengendalikan pikiran kita sehingga kita memperoleh hanya kewaspadaan. Nalar kita berjalan, waspada apa yang kita makan, istirahat yang cukup. Di dalam firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4-8 saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi di dalam Filipi ini kita diajarkan bagaimana kita memikirkan, karena pikiran kita itu terbatas. Ketika kita membaca sesuatu yang di WA yang membuat hati kita ketakutan, kita menjadi khawatir dan takut. Tetapi biarlah kita senantiasa memahami apa yang perlu kita konsumsi, baik berita maupun makanan, sehingga kita waspada, sehingga apapun yang akan ke depan kita penuh dengan kegembiraan senantiasa.
Hati yang gembira dikatakan adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Biarlah setiap pagi kita mulai kehidupan kita dengan mengucap syukur, waspada, tidak dengan khawatir. Pandemi sekarang sedang melanda dunia, tetapi kita dengan rajin berjemur, olahraga, istirahat yang cukup, puji Tuhan kita bisa sehat. Walaupun kadang-kadang kita tidak tahu kapan virus itu datang. Yang penting kita ada waspada. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan bersama memberi kekuatan pada kita. Amin. Sebelum menutup dalam doa syafaat, saya akan menyanyikan referen sebuah lagu. Kasih Tuhanku menaungi aku, di dalamnya ku tak bimbang. Kasih Tuhanku menaungi aku, di dalamnya ku tak bimbang. Di dalamnya ku tak bimbang.
Oma dan Opa, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi Opa, Oma di masa pandemi ini, yang kadang-kadang kami susah untuk melewatinya hari lepas hari. Tuhan yang memberikan kesehatan, pengharapan bahwa kuasa Tuhan menyertai kami. Biarlah kami boleh menjalani hidup ini terus dengan iman percaya bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Tuhan berkati persekutuan usia lanjut agar terus berjalan walaupun melalui media online seperti sekarang ini. Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, yang sedang dalam perawatan dan pemulihan. Kami membawa keluarga Bapak Budiman Sihite dan Ibu Sumartini, keluarga Bapak Dr. David Subuea dan Dr. Aurelia, serta cucu kami Asa dan Drew. Jikalau saat ini mereka dalam perawatan, Tuhan berkati pengobatan yang dijalankan. Sembuhkan dan pulihkanlah Tuhan. Kami memohon kepadamu, anugerahkanlah pada saudara-saudara kami yang sakit dan berikanlah iman pengharapan bahwa kami mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih. Kami juga membawa di dalam doa ini Opa Yopi De Freitas, Opa Edi Mulyono, Bapak Budiman Gultom, Bapak Evert Palentahu, Ibu Keti, Ibu Lauren, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebut, seperti juga Bapak Henry Lemuso, Ibu Tiominar Silaban. Tuhan, Engkaulah yang menjamah tubuh mereka yang sakit. Berikanlah pemulihan yang daripadamu. Berkatilah obat yang diminum sehingga menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami sempurnakan di dalam doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Opa Oma, ibadah persekutuan lanjut usia sudah selesai. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Salam sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.